jumpa lagi bareng aku Dia Kusuma. Seperti biasa di Darah Sehat akan selalu spesial pemirsa. Tentunya di bulan suci Ramadan ini selamat menunaikan ibadah puasa. Dan tentunya tidak lepas dari tema hari ini bulan Ramadan pemirsa. Kita katanya tanya ke warga Kota Pekalongan, mereka tuh sebetulnya sahurnya apa sih? Langsung saja kita tanya. Halo Bapak, boleh dong kenalan dulu. Dipegang boleh Bapak? Waduh, Bapak ini kita sedang di bulan Ramadan ya Bapak ya. Kalau boleh tahu Bapak tadi pagi sahur apa ini Bapak? Wah, sahur ya itu sih. Nasi lodeh sama tempe. Nasi lodeh, tempe. Pakai nasi Pak ya? Ya pakai nasi. Pakai nasi number one, apa mana wong Indonesia gitu ya. Ada karbohidrat, ada lodeh, ada tempe, maknyus. Tapi menurut Bapak ini sama Pak siapa, kenalan dulu dong? Pak Hirmawan. Pak Hirmawan. Ini di sini lagi santai-santai menunggu pelanggan Pak ya? Ya, pelanggan sambil itu nambal ban. Oh, sambil nunggu tambal ban. Masya Allah hari ini puasa Pak ya, walaupun bekerja, kerja ibadah, puasa ya ibadah, Masya Allah. Tapi menurut Pak Herman, puasa tuh sebetulnya perlu olahraga Pak, olah lapar sih Pak. Ya, perlu olahraga. Olahraga kan dari rumah ke sini kerja kan Pak, termasuk olahraga. Jalan kaki, ya. nambal ban, juga olahraga gitu ya Pak ya. Berarti penting nggak Pak olahraga ya, di bulan Ramadan? Penting sekali. Penting sekali. Tapi untuk olahraganya seperti apa dan untuk durasinya bagaimana Bapak udah tahu belum? Ya belum tahu. Belum tahu. Nah hari ini kita menghadirkan narasumber Pak Herman yang tentunya akan memberikan informasi kepada Pak Herman dan juga pemirsa setia Batik TV tentang bagaimana cara menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Pak Herman pengen tahu? Ya pengen tahu beneran. Oh beneran, beneran gitu ya Pak ya. Iya. Kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. Hitungan 3, 2, 1. Bulan Ramadan seperti yang kita ketahui adalah bulan yang spesial ya bagi umat Islam, di mana kita menghadapi perbedaan ritme yang sangat signifikan, di mana ada perubahan pola makan, perubahan pola tidur, kemudian mungkin aktivitas di malam hari kita juga lebih banyak untuk ibadah, bangun lebih dini hari ya, lebih awal. Itu biasanya di siang hari itu banyak keluhan-keluhan, mungkin rasanya lemes, kemudian aktivitas juga menjadi kurang. Nah, itu sebenarnya bisa disiasati dengan kita menerapkan atau membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat supaya kita bisa beraktivitas seperti waktu kita nggak berpuasa itu kita bisa lebih fit gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama itu menerapkan pola makan yang baik. Kemudian yang kedua mencukupi kebutuhan air. Yang ketiga menjaga pola tidur. Yang keempat melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Dan yang kelima menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, pola makan yang baik di bulan Ramadan pada prinsipnya hampir sama ya dengan ketika di luar bulan Ramadan, yaitu memenuhi gizi seimbang. Di mana dalam satu porsi makanan kita itu ada sumber karbohidrat yang bisa diperoleh dari nasi mungkin ya, atau mungkin bisa penggantinya mie, roti, kentang, umbi-umbian. Kemudian ada sumber protein yaitu lauk pauk, bisa nabati atau hewani. Kemudian juga harus ada sumber vitamin mineral yang bisa diperoleh dari sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau di breakdown lagi, mungkin kita bisa lihat ya untuk pola makan sahurnya seperti apa. Kita usahakan ketika kita makan sahur itu tinggi serat ya. Nah, tinggi serat ini bisa diperoleh dari sayur dan buah-buahan, kemudian dari biji-bijian ya. Mungkin ada yang suka konsumsi sereal, itu bagus ya ketika untuk sahur. Nah, tapi usahakan juga jangan konsumsi makanan yang tinggi minyak, karena itu akan menyebabkan kita itu gampang ngantuk di siang harinya. Sedangkan untuk ketika kita makan berbuka itu ya, jangan langsung kita, kan biasanya kalau kita berbuka itu kondisi sangat lapar, pengennya langsung makan banyak macam-macam gitu ya. Usahakan kita makan yang ringan-ringan dulu. Disunahkan juga kan kita
ketika berbuka itu kan mulai dari kurma ya, kemudian air putih, baru kita makan yang lain mungkin yang lebih berat. Nah, ketika makan berat pun di makan malam itu usahakan kita jangan makan terlalu berlebihan ya. Itu karena bisa berpotensi menyebabkan obesitas ketika kita makan terlalu banyak di malam hari. Hindari juga mengkonsumsi kopi, kemudian minuman bersoda di malam hari karena bisa menimbulkan kita sulit tidur. Itu ya kira-kira pola makan yang baik di bulan Ramadan. Iya betul. Mie instan sebenarnya bukan makanan yang dianjurkan ya, tapi juga bukan yang kemudian nggak boleh sama sekali ya. Mie instan tetap bisa dikonsumsi, tapi tadi harus diseimbangkan dengan zat gizi lainnya. Mie instan itu kan hanya karbohidrat ya ibaratnya. Jadi kita harus ada pemenuhan gizi lain, ditambah telur tadi untuk sumber protein, kemudian ada sayur mayur untuk tambahan vitamin dan mineral. Kalau seperti itu nggak apa-apa, tapi juga tidak boleh sering-sering mengkonsumsi mie instan. Kusuma, tentunya masih di Nera Sehat, masih stay di bulan Ramadan tentunya. Kita akan tanya-tanya langsung ke warga Kota Pekalongan ya, apakah mereka itu puasa? Oh, nggak boleh dong. Oke, langsung saja kita tanya, boleh dong kenalan dulu bareng Kak siapa ini, Mas siapa ini, Om siapa ini, panggilnya apa nih? Boleh dong kenalan dulu, boleh dipegang? Om. Ya. Bareng? Bayu. Mas Bayu. Sama? Edward. Mas Edward. Oke, kalau boleh tahu puasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini masih bekerja juga. Masih. Puasanya ibadah, kerjanya juga ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Mas Bayu dan juga Mas Edward, tentunya di bulan suci Ramadan ini kita tetap juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah minum 1 liter air atau setara dengan 8 gelas air. Biasanya Mas Bayu berapa nih minumnya selama berjalan puasa ini? Air putihnya? Untuk satu harinya, ya bisa 2 gelas. 2 gelas? Itu nggak ada 1 liter berarti ya Mas ya? Iya, Jangan-jangan 2 gelas ini es teh bukan air es. 1 gelas es teh, 1 gelas air putih. Oke. Catet ya pemirsa ya, Mas Bayu ini 1 es teh manis, satunya air putih. Kalau Mas Edward? Kalau saya sih teh hangat. Teh hangatnya berapa gelas? Teh hangatnya 6 gelas, air putihnya 2 gelas gitu ya? Teh hangat 1 gelas, air putih 1 gelas, es teh 1 gelas. Itu cukup untuk buka sampai dengan sahur? Cukup. Woi, oke pemirsa, hari ini narasumber Mas Ud dan juga Mas Edward dan juga Mas Bayu gitu ya, menghadirkan narasumber spesial bagaimana pentingnya 1 liter di bulan suci Ramadan ini biar nantinya nggak 1 es teh manis, 1 gelas air putih. Gimana pentingnya? Pengen tahu dari narasumber Mas Bayu, Mas Edward? Pengen tahu. Pengen banget ya? Iya. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Ya, di bulan Ramadan ini puasa tentunya di samping lapar itu identik dengan haus ya. Haus itu karena kita mengalami dehidrasi. Nah, gimana caranya supaya kita tidak terlalu merasa dehidrasi di siang hari? Prinsipnya tetap sama, kita dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari. Jadi dalam 1 malam itu dari waktu berbuka sampai waktu sahur usahakan supaya terpenuhi 8 gelas air putih tersebut. Bisa kita bagi di waktu berbuka 2 gelas, kemudian di malam hari 4 gelas, kemudian di waktu sahur 2 gelas. Pokoknya kita usahakanlah mungkin setelah sholat maghrib kita minum 1 gelas, sebelum tarawih 1 gelas, habis tarawih 1 gelas, seperti itu. Bisa diatur sendiri.
Bulan Ramadan itu walaupun mungkin kesannya kita jadi lebih kurang bertenaga ya, jadi lemas, tapi bukan berarti kita jadi sama sekali tidak berolahraga. Dianjurkan walaupun kita masih berpuasa, kita tetap beraktivitas fisik atau berolahraga, tapi dengan memperhatikan timing atau waktu melakukan aktivitas fisik dan jenis olahraganya. Waktu yang tepat untuk berolahraga ketika kita menjalankan ibadah puasa di Ramadan itu kapan? Yang pertama bisa kita lakukan menjelang berbuka. Jadi sekitar 30 sampai 1 jam menjelang berbuka puasa itu bisa dilakukan olahraga. Kenapa? Karena setelah kita olahraga itu kan kita bisa langsung recharge ya, habis energinya terbuang, kemudian cairan karena kita olahraga habis itu langsung buka. Itu jadi rasanya lebih enak, tapi olahraganya tetap olahraga yang ringan-ringan saja. Kemudian yang paling aman itu olahraga setelah waktu berbuka, mungkin bisa setelah sholat maghrib atau sholat tarawih. Nah, untuk olahraga di malam hari seperti ini setelah berbuka mungkin intensitasnya bisa lebih berat, nggak apa-apa, tapi juga tetap menyesuaikan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, olahraga bisa dilakukan juga setelah sahur. Tapi setelah sahur dianjurkan olahraganya yang ringan-ringan saja karena kita masih butuh energi nih seharian untuk puasa. Yaitu pilihan waktu yang bisa digunakan ketika kita memilih untuk tetap berolahraga di bulan Ramadan. Kemudian jenis olahraganya itu seperti apa yang dianjurkan ketika kita berpuasa? Ya tadi itu olahraga-olahraga yang ringan saja, misalkan yang pertama jalan kaki. Jalan kaki itu olahraga yang paling ringan tapi efektif ya, karena bisa membakar kalori, kemudian melancarkan aliran darah, dan ibaratnya tuh murah, bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Kemudian yang kedua itu stretching dan yoga. Itu juga olahraga ringan yang dianjurkan ketika kita sedang berpuasa, karena itu bisa melatih fleksibilitas otot dan meregangkan otot-otot yang kaku. Kemudian dengan stretching dan yoga itu juga bisa menenangkan pikiran kita, sehingga kita lebih tenang menjalankan ibadah. Olahraga yang dianjurkan yang ketiga ada juga senam ringan, bisa dilakukan 15-30 menit saja, tapi dengan gerakan-gerakan yang ringan, tidak usah yang terlalu intens aerobik misalnya gitu, nggak usah ya. Kita olahraganya yang simple-simple saja, kemudian bisa juga bersepeda. Bersepeda ringan di sekitar komplek, itu biasanya bisa dilakukan menjelang waktu berbuka. Mungkin itu beberapa pilihan jenis olahraga yang bisa dipilih ketika kita menjalankan ibadah puasa. Salah satu faktor yang mendukung kita hidup sehat itu kan kualitas dan kuantitas tidur kita ya. Untuk orang dewasa itu kan diharapkan kita tidur 6-8 jam. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pola tidur kita adalah yang pertama, kita upayakan membuat jadwal waktu tidur dan bangun kita secara teratur. Jadi usahakan kalau kita misalkan jam 3:30, jam 4 lambat-lambatnya kita harus bangun untuk sahur, maka usahakan antara jam 9 sampai jam 10 itu sudah tidur. Ya, 9:30 lah gitu. Kalau kemudian usahakan tidur lebih awal. Kalau sebelumnya biasanya begadang nih, waktu bukan bulan Ramadan, jam 11 baru tidur. Ini kita harus bangun pagi loh, besok pagi harus sahur, maka usahakan tidurlah lebih awal. Yang biasanya jam 11, jam 10 sudah harus tidur ya. Kemudian gimana dengan kebiasaan tidur setelah sahur? Sebenarnya oke-oke aja tidur di pagi hari setelah sahur, tapi harus kita jeda minimal 2 jam setelah sahur. Kenapa? Karena kalau kita habis makan perut penuh langsung tidur habis sholat subuh, itu asam lambung akan cenderung mudah naik dan resiko terkena GERD itu meningkat. Jadi usahakan minimal 2 jam setelah sahur baru boleh tidur. Silakan tidur di pagi hari. Ya, mungkin pas libur ya, nggak kerja mungkin bisa seperti itu. Kemudian di siang hari, kalau ada waktu, boleh loh tidur siang 10-30 menit, 20 menit saja juga mungkin cukup. Itu sebenarnya tidur siang itu sangat efektif ya untuk mengembalikan energi, kemudian untuk meningkatkan fokus. Jadi kalau ada kesempatan istirahat, bolehlah kita tidur istirahat sebentar 10 menit, 20 menit.
kalau diperbolehkan ya, kalau di tempat kerja barangkali boleh istirahat tidur 10 menit, ya boleh itu. Jadi salah satu atau beberapa hal yang diperhatikan ketika menjaga pola tidur di bulan puasa adalah seperti tadi itu. Oke, lu pemirsa balik lagi bareng aku Dara Sehat ya. Ini kita akan samperin dua cowok ganteng ya. Oke, langsung saja kita tanya-tanya bareng Mas siapa ini? Subur. Mas Subur dan Faisal. Mas Faisal. Wow, luar biasa ini masih bengkel-bengkel sesuatu ya. Tapi tentunya di bulan suci yang Ramadan, bulan suci ini ya Mas Sutri dan juga Subur. Mas Subur dan juga Pak Faisal, Masya Allah. Kita tentunya juga harus tetap menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya adalah minum 8 gelas gitu ya sehari ya. Dan Siang juga hari? enggak dong, malam hari ya Pak Subur ya. Betul ya Iya, Pak iya, Subur betul, ya. Pak betul, Subur betul. biasanya minumnya berapa kali sehari Pak Subur? Dua kali. 2 kali. Buka sampai sahur. Buka sama sahur. Wah, kalau Pak Faisal Apanya? minumnya berapa kali? Enggak mesti. Nggak mesti. Waduh, seperti ular pemirsa. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oke, tapi hari ini kita menghadirkan narasumber spesial yang tentunya akan memberikan tips bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh di bulan Ramadan. Tentunya tidak hanya minum saja, tetapi bagaimana cara sikat gigi yang betul biar bau mulutnya bukan bau lambung gitu ya. Aduh, dicek-cek dulu coba Mas Sutri. Lumayan. Oke, Pak Subur ya, Pak Subur ya, karena namanya Subur Sutri gitu loh. Oke, nah hari ini kita menghadirkan narasumber spesial ya, tentunya akan memberikan tips untuk Mas Sutri, untuk Mas Subur, Subur Sutri dan juga Pak Faisal. Pengen tahu nggak gimana cara penjelasannya? Boleh. Boleh ya? Kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Kita tahu ya, kebersihan itu sebagian dari iman, apalagi ini di bulan Ramadan tentunya kita harus lebih menjaga kebersihan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kebersihan diri. Di bulan Ramadan itu kan katanya ini ya, apalagi ketika siang hari tidak mengkonsumsi makanan minuman itu nafas cenderung mungkin akan berbau ya. Itu kita harus pandai-pandai menjaga kebersihan diri. Yang pertama, gosok gigi terutama ya setelah sahur, kemudian sebelum tidur itu minimal 2 kali itu. Kemudian tetap menjaga kebersihan diri dengan tetap mandi minimal 2 kali sehari. Mungkin ada yang karena puasa jadi malas-malasan banget, tiduran terus seharian jadi lupa mandi, itu jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan pakaian. Usahakan pakaian selalu bersih, kemudian tidak bau. Mungkin bisa gunakan pakaian yang dirasa nyaman, bahannya ringan, kemudian mudah menyerap keringat sehingga tidak berbau ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat, baik tempat tinggal, tempat kerja maupun lingkungan secara umum. Usahakan kita jaga kebersihannya supaya kita menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya itu dengan nyaman, terutama seperti sampah itu ya, sampah Kota Pekalongan itu kan masih bermasalah dengan sampah. Buang sampah di tempatnya, kalau bisa dipilah sesuai jenisnya. Kemudian yang berikutnya menjaga kebersihan makanan. Makanan dan minuman itu akan masuk ke tubuh kita, jadi pastikan makanan dan minuman yang kita konsumsi itu bersih. Kemudian jangan sampai terpapar mungkin kotoran atau bakteri. Usahakan pula kita biasakan cuci tangan pakai sabun ketika mengolah makanan, kemudian ketika mau mengkonsumsi makanan dan minuman. Selanjutnya ada kebersihan alat-alat makan. Alat-alat makan tentu saja kita harus perhatikan kebersihannya, cuci dengan sabun, cuci piring ya. Kemudian kalau mungkin nodanya terlalu berat, boleh dicuci dengan air panas. Yang tidak ketinggalan, kita jaga juga kebersihan spiritualitas kita. Karena kita di bulan Ramadan ya,
kita jaga mungkin pikiran kita, sikap kita, jauhilah mungkin yang biasanya biasa hibah kita kurangi di bulan Ramadan. Itu sangat berpengaruh loh untuk kesehatan kita juga, kesehatan tubuh kita dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan. Untuk mengurangi bau mulut ya di waktu bulan Ramadan bisa digunakan juga selain kita gosok gigi dengan pasta gigi, setelah kita gosok gigi tambah dengan obat kumur ya, itu juga sangat efektif untuk mengurangi bau mulut. Kemudian jenis makanan yang dikonsumsi itu juga berpengaruh ya. Ketika kita banyak mengkonsumsi makanan yang mudah menimbulkan gas, misalkan kita sahurnya atau bukanya pakai durian, misalkan nangka, itu juga berpengaruh di gasnya itu kan naik, kemudian jadi bau mulut itu juga berpengaruh. Jadi jenis makanan juga berpengaruh, usahakan jangan mengkonsumsi makanan-makanan dengan bau yang tajam. Kita mungkin tidak bisa secara kasat mata memastikan bahwa makanan kita itu bebas kuman atau bebas bakteri ya, tapi setidaknya kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan, mengupayakan supaya kira-kira itu kita yakin makanan kita itu bersih. Misalkan paling bagus sih kita mengolah makanan sendiri ya, jadi kita yakin kita beli bahan makanannya itu fresh, bersih, kemudian kita cuci dulu, kita olah dengan sebaik-baiknya, itu pasti insya Allah kita upayakan sedikit terkontaminasi dengan bahan-bahan yang kotor ya. Tapi ketika kita membeli di luar atau makanan yang sudah siap saji, yang sudah matang, mungkin kita pastikan dulu nih di tempat penjualnya itu lingkungannya seperti apa, kemudian apakah makanannya itu tertutup, karena makanan yang dijual itu kan seharusnya tidak terbuka ya, supaya tidak dihinggapi lalat, tidak terkena debu. Jadi kita perhatikan juga ketika kita membeli makanan matang, makanannya itu diupayakan dalam kondisi yang tertutup. Kemudian tempatnya juga tempat yang bersih, lingkungan tempat penjualnya juga bersih secara kasat mata ya. Kalau kita benar-benar memastikan itu ada kuman atau enggak, kan kita harus memeriksa makanan tersebut secara di laborat, ibaratnya seperti itu. Puasa bukan berarti kita harus bermalas-malasan kemudian jadi lemas ya. Jadi dengan kita berperilaku hidup bersih dan sehat, kita bisa mengupayakan supaya puasa kita itu lebih bermanfaat, kemudian lebih fit, lebih bugar, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi di waktu sahur, kemudian jangan lupa olahraga, kemudian jangan lupa aktivitas ibadahnya juga ditingkatkan. Insya Allah puasa kita lancar kalau kita tetap juga menjaga perilaku kita dengan hidup bersih dan sehat. Terima kasih.